Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepegawaian. Berjumpa lagi bersama kami Bapak Ibu kawan-kawan semua, masih bersama Kepegawaian KPR Channel. Pada kesempatan video kali ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana cara membagi kerja mulai dari jabatan tertinggi sampai jabatan terendah. Artinya dari jabatan administrator turun ke jabatan pengawas, turun ke jabatan fungsional, dan nanti akan turun ke jabatan pelaksana dalam pembuatan SKP tahun 2021. Dan ini juga akan berlaku untuk pembuatan SKP tahun 2022. Baik Bapak Ibu kawan-kawan semua, pertama yang mesti kita siapkan ini adalah file. Nanti kita akan melampirkan di dalam video ini atau di dalam konten ini. Silakan dilihat nanti di deskripsinya untuk di-download, dan silakan dicoba dilakukan dalam membagi peran untuk menentukan SKP tahun 2021 dan tahun 2022 nanti. Yang pertama mesti kita lakukan adalah kita harus menginventarisir terlebih dahulu seluruh PNS yang berada di satuan kerjanya. Artinya mulai dari jabatan tertinggi sampai jabatan terendahnya. Agar dalam pembagian kerja nanti tugas dan fungsi dari administrator bisa diambil oleh pengawasnya dan bisa nanti diambil oleh jabatan fungsionalnya dan nanti akan dieksekusi langsung oleh jabatan pelaksana. Artinya perjanjian kinerja tersebut akan habis dilaksanakan sampai ke level bawah nantinya. Jadi pertama siapkan dulu nama-nama dari PNS-nya atau nama jabatan-jabatan yang ada di dalam satu kerjanya. Setelah itu yang mesti kita lakukan adalah kita harus menjadikan terlebih dahulu SKP dari pejabat administrator. Sebagaimana video sebelumnya, dalam pembuatan atau penyusunan SKP pejabat administrator itu disusun berdasarkan Renstra dan Perkin atau rencana strategis dan perjanjian kinerja. Nah, maka yang mesti kita lakukan adalah kita mesti membuat dahulu Perkin atau perjanjian kinerja dari satuan kerjanya. Ini akan melibatkan banyak unsur mulai dari level pimpinan, level fungsional, dan nanti sampai ke level bawah, level pelaksana untuk menentukan secara bersama-sama perjanjian kinerja satuan kerja ini. Apa maksud dan tujuannya? Agar semua nanti seluruh jabatan dan seluruh tugas bisa di-cover di dalam perjanjian kinerja ini. Karena jangan sampai setiap unit kerja merasa tidak tercover di dalam perjanjian kinerja pejabat administratornya. Nah, ini adalah contoh untuk perjanjian kinerja pada satuan kerja kita. Kita telah mencoba membuat perjanjian kinerja untuk pejabat administrator dan nanti kita akan mencoba menurunkan ke level pejabat pengawasnya. Jadi silakan Bapak Ibu baca nanti di dalam filenya. Ini adalah contoh untuk perjanjian kinerja satuan kerja kita. Setelah perjanjian kinerja ini telah selesai, maka langkah selanjutnya adalah membuat form SKP dari pejabat administrator terlebih dahulu. Karena ini akan diturunkan nanti ke level bawahnya. Ini adalah contoh dari form SKP pejabat administrator. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa SKP dari pejabat administrator ini diambil dari rencana kinerja strategis dan perjanjian kinerjanya. Nah, ini adalah poin 1, poin 2 sampai dengan poin 15 ini merupakan dari perjanjian kinerja yang telah kita buat sebelumnya. Nah, kita tinggal memasukkan di sini perjanjian kinerja yang telah kita buat atau dari rencana strategis yang telah kita buat sebelumnya. Jadi artinya mesti jadi dahulu perjanjian kinerja dari pejabat administrator ini. Nah, ini adalah bagian rencana kinerja diambil dari sasaran kegiatannya. Selanjutnya, untuk indikator kinerja individu diambil dari indikator kinerja sasaran kegiatan. Nah, ini adalah indikator kinerja individu pejabat administrator. Nah, ini adalah contoh indikator kinerja dari pejabat administrator.
Setelah itu kita masuk kepada aspek. Aspek ini bisa dia nanti berbentuk kuantitas, bisa nanti berbentuk kualitas. Dan yang terakhir adalah target. Ini adalah contoh form SKP dari pejabat administratornya. Dan selanjutnya kita akan mencoba merunutkan ke bawah sampai ke level terendah. Yang pertama, yang berwarna biru ini adalah pejabat administrator. Ini adalah seluruh perjanjian kinerjanya yang telah dibuat oleh pejabat administrator kita. Nah, dari rencana kinerja inilah yang akan diturunkan ke bawah oleh para pejabat pengawasnya. Ini kita contohkan ada 24 dari perjanjian kinerja dari pejabat administrator. Dari 24 perjanjian kinerja ini, maka pejabat pengawas akan mengambil bagian mana yang menjadi tugas dan fungsinya. Jadi yang pertama ini adalah yang berwarna biru ini adalah pejabat administrator. Selanjutnya kita akan mencoba turunkan ke bawah ke level pengawas. Nah, ini berwarna hijau ini adalah pejabat pengawas pada Subbak Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Ini adalah contohnya. Pejabat pengawas akan mengambil bagian-bagian yang sesuai dengan tugas dan fungsinya pada perjanjian kinerja kepalanya. Jadi setelah kita inventarisir, ada beberapa dari perjanjian kinerja itu yang akan menjadi rencana kinerja dari pejabat pengawas pada Subbak Tata Usaha ini. Ini kita ambil ada beberapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 poin dari perjanjian kinerja pejabat administrator yang akan menjadi rencana kinerja dari pejabat pengawas itu. Nah, ini adalah contohnya. Selanjutnya, setelah diambil dari perjanjian kinerja administrator itu, maka akan diturunkan ke level bawah untuk membuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pejabat pengawas itu. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan ini bisa jadi diambil dari isian dari RKKL atau DIPA dari Sekretariat Jenderal atau pada DIPA Sekjen yang berada pada Subbak Tata Usaha. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang ada pada Subbak Tata Usaha. Dan yang perlu menjadi catatan bagi kita adalah kegiatan itu bukan hanya yang ada di dalam DPA, tapi seluruh tugas dan fungsi yang dilaksanakan, baik dia berbasis anggaran ataupun tidak berbasis anggaran. Kenapa? Karena kalau tidak dimunculkan dalam rencana kinerja atasan langsung ini, maka akan tidak bisa mengcover jabatan-jabatan yang ada di bawahnya nanti. Selanjutnya, setelah pejabat pengawas, ini kita contohkan Subbak Tata Usaha membuat kegiatan-kegiatannya setelah mengambil rencana kinerjanya dari pejabat administrator, maka seluruh jabatan yang berada di bawah Subbak Tata Usaha ini mesti mengambil rencana kinerja dari atasan langsungnya. Jadi untuk pejabat-pejabat pelaksana atau fungsional yang berada di bawah Subbak Tata Usaha mesti diinventarisir terlebih dahulu. Ini kita sudah mencoba untuk menginventarisir seluruh jabatan yang ada di bawah Subbak Tata Usaha. Jadi di bawah Subbak Tata Usaha itu ada sebanyak 18 orang dengan beberapa jabatan di bawahnya. Maksudnya 18 jabatan yang berada di bawah Subbak Tata Usaha. Kita contohkan yang pertama. Ini adalah seorang analis kepegawaian. Analis kepegawaian ini akan mengambil kinerja yang cocok dari atasan langsungnya. Dari beberapa rencana kinerja yang telah ditetapkan oleh pejabat pengawasnya atau atasan langsung dari analis kepegawaian itu, maka analis kepegawaian akan menurunkan ke bawah. Maka cocok untuk jabatan analis kepegawaian itu adalah rencana kinerja terbinanya sumber daya manusia SDM pengelolaan kepegawaian
Artinya ini menjadi rencana kinerja bagi analis kepegawaian. Maka langsung dibuatkan di sini, terbinanya sumber daya manusia SDM pengelolaan kepegawaian. Yang kedua juga seorang analis kepegawaian, maka turunnya tetap sama, terbinanya sumber daya manusia SDM pengelolaan kepegawaian. Setelah diambil kinerja langsung dari atasannya, maka yang di bawah ini, yang kita beri tanda merah ini, adalah isinya keterkaitan-keterkaitan kegiatan yang diambil langsung dari butir-butir kegiatan analis kepegawaian. Pertama, setelah diambil rencana kerja langsung dari atasan langsungnya, terbinanya sumber daya manusia SDM pengelolaan kepegawaian, maka diturunkan rencana kinerja tersebut ke dalam keterkaitan butir-butir kegiatan yang sesuai dengan analis kepegawaian itu sendiri. Maka di bawah ini, pada yang berwarna merah ini adalah berisikan tentang butir-butir kegiatan analis kepegawaian nantinya. Selanjutnya, ada jabatan pelaksana. Jabatan pelaksana pada kepegawaian itu, maka tetap menurunkan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Maka turunannya tetap terbinanya sumber daya manusia SDM pengelolaan kepegawaian. Dan rencana kinerja individu pegawai ini adalah isinya disesuaikan dengan analisis jabatan atau anjap yang telah dibuat untuk masing-masing jabatan. Jadi isinya adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan jabatan yang diampu pada saat sekarang ini. Selanjutnya adalah analis perencana. Di bawah subbak tata usaha itu juga ada nama jabatan analis perencana ahli muda. Maka analis perencana ahli muda ini menurunkan dari rencana kinerja atasan langsungnya yang berhubungan dengan perencanaan, yakni layanan perencanaan dan penganggaran. Maka analis kepegawaian itu menarik lurus ke bawah menjadi rencana kinerjanya. Nah, ini adalah layanan perencanaan dan penganggaran. Dan di bawahnya nanti yang berwarna merah ini isinya adalah butir-butir kegiatan yang terkait dengan analis perencana yang mendukung kinerja atasan langsungnya. Jadi untuk rencana kinerja individu ini bisa dilihat nanti butir-butir kegiatan yang berhubungan dengan analis perencana itu. Selanjutnya ada nama jabatan juga penyusun berita dan pendapat umum. Maka untuk jabatan penyusun berita dan pendapat umum ini akan menurunkan rencana kinerja atasan langsungnya di layanan kehumasan dan keprotokolan. Karena ini adalah jabatan penyusun berita dan pendapat umum, maka akan menurunkan secara langsung dari rencana kinerja atasan langsungnya layanan kehumasan dan keprotokolan. Nah, ini diturunkan secara langsung karena inilah yang sesuai dengan jabatan yang diampunya. Maka di bawahnya akan dibuatkan butir-butir kegiatan yang sesuai dengan jabatan yang diampu pada saat sekarang ini. Dan selanjutnya ada nama jabatan pada subbak tata usaha itu ada nama jabatan pada subbak tata usaha itu adalah analis pelayanan, analis layanan umum, ada namanya analis kebijakan barang milik negara, peranata keuangan juga, penyusun laporan keuangan, pengadministrasi keuangan, pengadministrasi umum, pengadministrasi persudatan. Maka masing-masing jabatan ini akan mengambil turunan langsung dari rencana kinerja atasan langsungnya. Dan setelah itu membuat rencana kinerja individu sesuai dengan butir atau tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan yang diampu saat sekarang ini. Maka setelah sampai pada level fungsional dan jabatan pelaksana ini, maka rencana kinerja yang telah disusun oleh atasan langsungnya yang dalam hal ini adalah pejabat pengawasnya atau subbak tata usahanya, semua yang ada pada rencana kinerja pejabat pengawas itu telah selesai habis diselesaikan oleh jabatan yang berada di bawahnya. Artinya tidak ada lagi pekerjaan yang berada pada level pengawas itu yang tidak ada mengerjakannya. Semuanya telah dikerjakan oleh jabatan-jabatan yang telah ada di bawah subbak tata usaha itu sendiri. Nah, Bapak Ibu kawan-kawan semua, maka inilah dilanjutkan pada level selanjutnya. Maka silakan dimasukkan pada level seksi pendidikan madrasah dan nanti diteruskan ke seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren dan seksi pendidikan agama Islam. Maka mesti diturunkan dulu rencana kinerja dari administratornya
yang sesuai dengan seksi masing-masing. Nah, demikian Bapak Ibu tentang cara menurunkan pembagian kerja dari level administrator sampai ke level pengawas dan sampai ke pelaksana serta fungsional. Ketika semua ini telah diselesaikan pada pelaksana fungsional pengawas, maka endingnya nanti perjanjian kinerja yang telah dibuat oleh pejabat administrator ini semuanya telah habis dibagi ke level-level sampai ke bawahnya. Artinya, rencana kinerja yang telah dibuat pejabat administrator ini semuanya sudah dibagi kepada seluruh jabatan-jabatan yang berada pada satuan kerja tersebut. Nah, demikian Bapak Ibu tentang bagaimana cara pembagian peran di dalam pembuatan SKP ini. Mudah-mudahan informasi yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan setelah ini kita akan masuk kepada proses pengisian SKP 2021 1 Januari sampai Juni 2021 menggunakan Perka BKN nomor 1 tahun 2013 dan Juli sampai Desember tahun 2021 menggunakan Permenpal 8 tahun 2021. Demikian Bapak Ibu, semoga ini untuk awalnya harus kita pahami bersama agar dalam mengisi SKP tersebut kita bisa lebih mudah untuk melaksanakan pengisiannya. Demikian, lebih dan kurang kami banyak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepegawaian.